Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Yunaristi dengan NIM 21106111034 dari mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan kelas C ingin menyampaikan tanggapan dan juga analisis saya mengenai artikel terkait target TBP yang harus tercapai dari Kompas. Target TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus tercapai. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal sebagai SDGs ini terbengkalai, di mana target SDGs ini hanya meningkat 15% sesuai dari rencana awal. Hal yang menjadi penyebab utamanya adalah negara-negara maju yang lebih banyak beretorika dan juga negara-negara kaya yang terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan bahwa negara-negara selatan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karena masih adanya diskriminasi dalam perdagangan dan juga hambatan dalam industri bahan baku. PBB sendiri melaporkan bahwa hanya 20% SDGs yang sesuai jalur, 50% diantaranya lambat, dan juga 30% mundur, serta adanya kelaparan global yang terjadi sejak tahun 2005 dan juga memerlukan waktu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Ada pula sepertiga dari negara yang berkembang memiliki krisis hutang dan juga negara maju di mana janjinya untuk membantu negara berkembang ini tidak terwujud. SDG sendiri menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim di tahun 2030 nanti, di mana kemiskinan ekstrim ini memiliki pendapatan kurang dari $2,15 Amerika Serikat perharinya berdasarkan paritas daya beli di tahun 2017. Di dalam laporan global SDGs, capaian negara berkembang dan negara miskin paling jauh dari target. Dibutuhkan waktu 42 tahun untuk mencapai target SDGs di 2030 nanti. Ketimpangan yang lebar tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya sekalipun. Eropa kini justru kewalahan diserbu imigran sebagian ilegal dari Afrika dan juga Asia. Amerika Serikat pun menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Di tengah dunia yang mengglobal ini, saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Tidak dapat lagi satu negara atau satu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan dan juga karena ketidakadilan di suatu wilayah ini dapat mengguncang dunia, seperti guncangan revolusi Arab Saudi Spring yang di Tunisia dan Mesir di tahun 2011. Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim menyulitkan banyak negara, menimbulkan bencana banjir dan juga kekeringan sekaligus serta penyakit. Pandemi seperti COVID-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meletus bagian lain di dunia, termasuk pula di Asia Timur. Maka dari itu, tanggapan saya mengenai hal ini, target SDGs harus dicapai dan diperjuangkan oleh seluruh negara. PBB pun harus menjadi tempat yang adil bagi seluruh negara. Harus pula adanya pemerataan sosial bagi seluruh manusia di seluruh dunia agar mendapatkan kehidupan yang adil dan juga sejahtera. Mengubah pola pikir terhadap diskriminasi kepada manusia, dikarenakan hal tersebut dapat membuat lambatnya pencapaian SDGs, di mana pola pikir manusia yang melakukan diskriminasi tersebut masih tertinggal. Negara maju harus membantu negara berkembang, di mana agar terwujudnya capaian SDGs ini tidak bisa hanya menyelamatkan negara sendiri saja, namun harus membantu negara lainnya yang masih berkembang dan memerlukan bantuan dari negara-negara maju. Perlu diberantasnya kemiskinan guna mencapai kehidupan yang makmur dan juga sejahtera. Terhadap tantangan terbesar ini, perlu didiskusikan antara negara-negara dan juga lembaga organisasi dunia yang menangani hal tersebut. Seperti adanya COVID-19, perlu adanya campur tangan WHO dalam penyelesaiannya. Dan juga seperti perang di Ukraina, perlu adanya campur tangan PBB atau polisi dunia guna untuk menciptakan lingkungan yang damai tanpa adanya perperangan.
Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui SDGs. Karena itu, target SDGs harus diperjuangkan oleh seluruh negara. PBB pun harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi seluruh bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama dari negara kaya untuk membantu negara berkembang dan juga miskin menjadi maju, takkan ada perdamaian dunia dan juga kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat di dunia ini. Sekian analisis dan juga tanggapan saya mengenai target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Semoga dapat dimengerti dan membantu untuk mendapatkan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.